sebenarnya definisi konspirasi itu ya netral saja. Kita sering mungkin pakai istilah persekongkolan atau kong kali kong. Persekongkolan untuk melakukan satu rencana besar yang sifatnya rahasia. Ada sekelompok orang yang merencanakan sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu. Itu namanya konspirasi. Secara umum konspirasi ini biasanya sifatnya negatif, meskipun bisa juga positif. Tapi biasanya istilah konspirasi ini dipakai untuk sesuatu yang negatif. Orang jarang pakai istilah konspirasi untuk yang positif. Biasanya untuk yang negatif. Misalnya kalian kan tidak pakai istilah Pak, saya dan teman-teman berkonspirasi untuk memberi kejutan teman saya waktu ulang tahun. Itu kan kalian kan tidak pakai istilah konspirasi kalau untuk yang seperti ini. Nah, cirinya rahasia. Ya kalau diberitakan namanya bukan konspirasi. Kalau diberitahukan kemana-mana ya namanya bukan konspirasi. Jadi cirinya konspirasi itu kenapa disebut konspirasi? Karena rahasia. Itulah mengapa nanti muncul teori konspirasi dengan definisi yang agak berbeda dengan konspirasi ini. Jadi teori konspirasi itu kelanjutannya konspirasi, tapi dengan konotasi yang lebih negatif. Ini paling tidak kita kenal ya konspirasi ini sekarang. Jadi definisikan saja konspirasi itu kong kali kong, persekongkolan jahat. Nah, orang sering pakai istilah ini. Yang pertama, pelakunya tersembunyi. Tapi biasanya kelompok konspirasi itu. Ada konspirasi untuk menjatuhkan pemerintah misalnya. Itu kan tersembunyi orangnya. Kalau tidak tersembunyi namanya pemberontakan. Biasanya kelompok, bukan orang. Jadi tidak orang per orang. Ciri kedua, tujuannya biasanya ilegal atau jahat. Jadi makanya tadi saya sebut ya istilah konspirasi biasanya tidak untuk yang menyenangkan, menguntungkan. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang diatur sebelumnya. Jadi bukan melakukan hal-hal yang serampangan, ngawur, enggak. Dan yang keempat, direncanakan secara rahasia. Boleh kalian ingat-ingat pernah enggak melakukan ini? Kalau pernah berarti kalian sedang berkonspirasi. Teori konspirasi itu kadang disetarakan dengan hoax, disetarakan dengan fake news, kebohongan-kebohongan. Kalau teori konspirasi itu satu penjelasan yang menuduh. Nah, kata-kata menuduh ini nanti jadi kunci. Berarti masih belum tahu pastinya. Menuduh sekelompok orang sedang melakukan konspirasi. Sederhananya itu teori konspirasi itu. Kita menuduh ada konspirasi yang sedang dilakukan dalam hal ini. Padahal kita tidak tahu pastinya. Padahal kita tidak punya data. Itulah yang disebut teori konspirasi. Ini agak unik ya. Diawali kata teori tapi maknanya jauh berubah. Jadi ini istilah populer, sering dipakai untuk merujuk kalau ada orang kok dikit-dikit, wah ini mesti ada yang bersekongkol. Nah itu kita menyebutnya itu jenis teori konspirasi. Cirinya apa teori konspirasi itu? Yang pertama, diyakini meskipun tidak ada buktinya atau buktinya lemah. Kenapa kok teori ini diyakini? Karena tidak ada penjelasan yang memuaskan tentang hal itu. Biasanya dalam situasi ketika tidak pasti, ketika kita bingung ini apa yang terjadi sebenarnya. Terus dalam situasi seperti ini sering muncul teori-teori konspirasi ini. Kemarin teman-teman ngalami waktu COVID, banyak sekali itu cerita-cerita jenis teori konspirasi ini. Nanti kita lihat ya. Dalam situasi krisis, situasi sulit, situasi serba tidak jelas, itu orang menebak-nebak dan biasanya ada yang ngarang, mengasumsikan saja, menuduh. Meskipun kadang tidak jelas yang dituduh siapa. Karena konspirasi itu kan rahasia. Jadi ketika nuduh itu ya tidak tahu kelompok mana. Tapi kita bilang saja ini mesti ada yang berkonspirasi.
Jadi itulah yang dimaksud teori konspirasi.